Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Korintus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dalam tema Yesus Kristus yang bangkit adalah Injil menyelamatkan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, kekuatan kami, yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat, penyertaan dan kasih-Mu yang begitu sempurna dan sangat nyata dalam kehidupan kami, sehingga masih ada nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Masih ada kesempatan bagi kami untuk menikmati firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan bersama-sama saat ini. Maka bermohon kami, taruhkanlah hikmat sorgawi, pengertian bahkan konsentrasi dikala kami belajar firman-Mu, supaya firman ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami. Isi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu, supaya kami menjadi kuat dan tetap melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab pertama Korintus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dalam perikop kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas murid. Sesudah itu Ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab sebagai buku suci orang Kristen berisi segala firman, berisi segala nasihat, semua pengajaran. Ada 66 kitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Diyakini bahwa di dalam Alkitab segala sesuatu yang sudah, yang sedang, yang sementara terjadi, semua ditulis tangan oleh manusia, dan manusia yang menulis Alkitab ini diberikan hikmat sorgawi oleh Tuhan Allah. Karena itu diyakini bahwa Alkitab adalah pedoman, adalah sulu, adalah pelita dalam perjalanan kehidupan kita karena berisi segala firman Tuhan. Nah, saudara, apa yang dituliskan dalam Alkitab itu adalah benar, bahwa itu semua mengajak sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan semua orang, mengedukasi orang untuk hidup dalam kebenaran, mengajak semua orang untuk melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan kegembiraan bagi banyak orang. Karena itu semua yang diilhamkan oleh Tuhan, yang ditulis oleh manusia, semua itu adalah hal yang benar agar supaya manusia menuruti apa kehendak Tuhan. Karena itu diyakini bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab tentang kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Kubur kosong menyatakan bahwa Yesus tidak tinggal dalam kematian, tidak ada dalam kuburan, tetapi dia benar-benar bangkit. Penulis kitab Injil mencatat semuanya bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan. Nah, karena itu saudara, Rasul Paulus dengan berbagai tulisan termasuk di dalamnya kepada jemaat yang ada di Korintus menyampaikan bahwa peristiwa kebangkitan sebagaimana yang dituliskan dalam Alkitab, dalam firman, itu benar-benar terjadi. Yesus dia menderita, Yesus dia telah mati, Yesus dia dikuburkan, tetapi Yesus dia telah bangkit. Kebangkitan bagi kita itu adalah tanda kemenangan, tanda bahwa kemenangan itu dialami oleh semua orang karena Yesus telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kebangkitan itu memberikan kepada kita jaminan tentang keselamatan, tentang pengampunan, bahkan tentang kehidupan yang kekal. Dan itulah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, bahwa inti dari pemberitaan firman Tuhan yang ia sampaikan adalah tentang Injil, dan Injil itu sentralnya, pusatnya adalah Tuhan Yesus sendiri, Injil atau Evangelion. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Kota Korintus ini terkenal sebagai kota pelabuhan yang sangat ramai pada waktu itu. Bahkan semua ajaran, semua dogma, agama, filsafat itu masuk keluar di kota Korintus. Nah, disadari juga bahwa di kota Korintus bagi jemaat Kristen ada pengkotak-kotakan. Karena ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri mereka, kelompok mereka yang paling benar. Ada yang mengatakan bahwa saya adalah kelompok Kefas. Ada yang mengatakan saya adalah kelompok Apolos. Ada yang mengatakan saya adalah kelompok Kristus. Ada yang mengatasnamakan saya adalah kelompok Paulus. Nah, saudara-saudara, jemaat Kristen menjadi bingung. Ajaran mana yang benar dan ajaran mana yang salah? Ajaran mana yang harus diikuti, dituruti, dan ajaran mana yang harus ditinggalkan? Nah, Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa ajaran yang ia sampaikan, ajaran yang ia beritakan adalah ajaran yang benar. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dia adalah seorang rasul yang benar, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan Evangelion, berdasarkan Injil. Bahkan di jemaat Korintus lagi mempertentangkan soal kebangkitan. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus dia menegaskan lagi tentang kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Karena Yesus sebagaimana yang diberitakan oleh Paulus, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Di sini Paulus katakan pertama menampakkan diri kepada Kefas, kemudian menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Kemudian menampakkan diri kepada Yakobus.
kemudian menampakkan diri juga kepada para murid, kemudian menampakkan diri kepada para rasul, dan yang terakhir menampakkan diri kepada Rasul Paulus sendiri. Nah, Rasul Paulus dia mau katakan, karena Yesus sendiri menampakkan diri kepadanya dalam perjalanannya ke Damsyik, sehingga mengubah kehidupannya 180 derajat. Dari kehidupan yang jahat, kehidupan yang lama sebagai seorang penjahat kelas kakap, tetapi diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang setia, yang harus meninggalkan semua kehidupan yang lama, hidup baru dan hidup melayani Tuhan. Karena itu Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Bahkan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah suatu filosofi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Karena itu Paulus dia berani menyampaikan tentang berita kebangkitan, kemenangan yang betul-betul dia alami. Dia betul-betul merasakan bagaimana kuasa Kristus yang bangkit, yang menang, yang betul-betul mengubahkan. Bukan cuma mindsetnya, cara berpikirnya, tetapi mengubahkan totalitas kehidupannya. Berbalik dari yang jahat menjadi baik, dari yang lama menjadi baru. Semua diubahkan dan itu dialami oleh Paulus. Sehingga sekalipun dia harus dipenjarakan, tetapi dia tetap setia melayani Tuhan. Karena dia yakin apa yang ia beritakan adalah berita yang benar, adalah hal yang benar yang harus disampaikan kepada banyak orang. Karena itu Paulus mau katakan kebangkitan Kristus benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Dan kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan, kepastian dalam kehidupan iman orang percaya. Sehingga Paulus katakan tidak sia-sia berita firman yang ia sampaikan. Dan tidak sia-sia iman kita, kepercayaan, keyakinan kita. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang adalah Allah di atas segala-galanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita, Yesus Kristus yang bangkit, adalah Injil menyelamatkan. Sekali lagi bahwa sentral Injil, pusat Injil adalah Yesus Kristus. Bahwa Yesus adalah Injil itu sendiri. Yang diberitakan oleh Paulus, yang diberitakan oleh para rasul, para murid, tetapi juga yang kita beritakan saat ini. Karena itu kita percaya bahwa hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang telah dimenangkan. Saudara, kita bisa bayangkan ketika kita mengikuti satu kegiatan, satu perlombaan, kemudian kita menang, mendapat juara. Kemenangan itu ada di tangan kita, kemenangan itu ada di pihak kita. Pasti kita senang, pasti kita gembira, pasti kita bersuka cita. Kita bersyukur atas kemenangan yang kita raih, yang boleh kita pegang. Maka itulah juga kehidupan sebagai orang beriman. Kita yang hidup berkemenangan, itu berarti mengingatkan kepada kita bahwa kita hidup dengan sukacita, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kegembiraan. Sehingga itu semua mengekspresikan kehidupan kita kepada orang lain, agar supaya kita menyemangati orang lain, mengedukasi orang lain, kita membawa berkat, membawa sukacita. Kita bisa menolong orang lain, memperhatikan orang lain, supaya mereka juga tetap memiliki semangat, tetap excited menikmati kehidupan ini. Walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi kita yang hidup berkemenangan adalah hidup yang memberi warna, yang memberi rasa, yang betul-betul dapat memberikan sebuah kesaksian hidup kepada orang lain, bahwa inilah hidup yang telah dimenangkan oleh Kristus. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam kepedulian, hidup yang penuh kasih. Bukan tinggi hati tapi rendah hati, bukan sombong tetapi hidup yang mampu dapat melihat keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga menjadi teladan yang patut dicontohi oleh orang lain. Itulah hidup yang berkemenangan, hidup yang betul-betul merakyat, hidup yang betul-betul dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah hidup yang penuh kasih, yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, soal kebangkitan seperti yang dipertanyakan oleh jemaat Korintus.
Nah, dalam acara-acara duka cita kematian, seringkali kita mendengarkan ada orang ketika memberikan sambutan mengatakan, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tapi kematian adalah pintu gerbang menuju pada kehidupan yang kekal. Hidup dalam keabadian, sesudah kematian ada kebangkitan. Nah, saudara-saudara, seperti apa hidup sesudah kematian? Seperti apa hidup dalam kekekalan? Hidup dalam keabadian, saudara, sesudah mati. Saudara, kita tidak tahu seperti apa, karena kita belum pernah mati. Torang belum pernah mati, jadi torang nen tahu seperti apa hidup dalam keabadian. Itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kita belum pernah mengalami, saudara. Kalau Paulus ketika dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, maka dia berani bersaksi. Tapi torang belum pernah mati, torang tidak akan mungkin bersaksi tentang bagaimana hidup dalam kematian, di alam baka dalam kekekalan. Dan sekali lagi itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita adalah dalam kefanaan. Ketika kita masih hidup, ketika Tuhan masih memberi nafas, ketika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita, itu adalah urusan kita, saudara. Bagaimana kita meramu hidup ini? Bagaimana kita memanage hidup ini? Bagaimana kita betul-betul menikmati kehidupan ini, mengatur strategi selama kita hidup? Apakah hidup ini benar atau tidak? Sebab sebagaimana orang mengatakan hidup ini adalah pilihan. Artinya bahwa ketika kita hidup, kita dihadapkan dengan pilihan. Apakah mau jadi orang baik atau orang jahat? Apakah kita hidup taat atau tidak taat? Apakah kita hidup setia atau tidak setia? Apakah kita hidup melakukan yang benar atau tidak benar? Itu adalah pilihan bagi kita. Kita yang menentukan pilihan kita. Tetapi sebagai orang-orang berhikmat yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan, yang senantiasa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saya yakin kita akan hidup dalam kebenaran. Kita akan hidup untuk berupaya menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang takut melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena itu, saudara, kita yang hidup berkemenangan, yang telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus, mari selalu kita hidup menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Kita menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Kita hidup ini dengan senantiasa andalkan Tuhan dalam segala situasi. Jangan introvert kepada Tuhan. Artinya orang jangan tertutup kepada Tuhan. Kalau orang punya masalah, kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita punya problem, kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Kita punya pergumulan, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Dalam situasi apapun kita selalu terbuka kepada Tuhan Allah. Agar supaya saudara, hidup ini betul-betul kita syukuri dan kita nikmati. Bahkan kita mampu berani punya afirmasi mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Hidup saya adalah hidup yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan. Ini adalah afirmasi yang tepat yang kita katakan. Sebab dengan demikian, saudara, ketika kita katakan Yesus sudah bangkit, hidup saya sudah dimenangkan, bahwa saya menyembah Tuhan yang hidup, maka kita lebih super excited lagi menikmati hidup. Kita akan senantiasa punya effort untuk menjalani kehidupan ini, punya upaya apapun. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak problem yang ada di depan kita, tapi kita tidak akan mundur. Kita tidak akan kalah, tapi kita akan maju bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang, dan Tuhan yang kendalikan. Saudara, hidup ini bukan berjalan sesuai dengan keinginan kita, tapi hidup ini berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan yang atur. Bahkan usia kita pun ditentukan oleh Tuhan, bukan kita yang tentukan. Karena itu kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kalau kita mau menyerahkan totalitas hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kegalauan, tidak ada kerapuhan dalam hidup kita. Yang ada adalah rasa percaya diri, keberanian bagi kita untuk terus maju, melangkah bersama dengan Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, sebab kita percaya hidup kita ini memang sudah diatur
oleh Tuhan. Tuhan adalah sutradara dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan setting kehidupan kita sedemikian rupa. Kadang memang kita merasa ada di lembah kekelaman. Kadang kita merasa bahwa hidup ini terlalu berat. Tapi sungguh disadari bahwa seringkali Tuhan antar kita ada di padang yang berumput hijau, ada di air yang tenang, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tapi kadangkala kita seringkali lupa bersyukur dengan semua apa yang Tuhan hadirkan bagi kita. Namun saudara, dengan berita firman Tuhan ini, dengan berita Paskah, kemenangan bagi setiap orang percaya, maka kita yakin bahwa hidup ini harus dinikmati, hidup ini harus disyukuri, dan hidup ini harus memberi warna yang baik kepada banyak orang agar supaya menjadi nyata bahwa kita hidup sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai dokumen-dokumen yang hidup, yang mampu memberikan rasa sukacita, kegembiraan di komunitas manapun Tuhan mengutus kita. Bahkan dalam doa kita selalu minta hikmat Tuhan menuntun kita agar supaya orang tidak kehilangan arah. Tapi kita akan berjalan maju bersama dengan Tuhan. Pandangan kita, tangan kita, kaki kita semua dipegang, diatur, diarahkan oleh Tuhan. Supaya hidup kita punya goal yang baik, punya tujuan yang baik. Itulah kebahagiaan hidup semua orang yang telah dimenangkan oleh kuasa darah Yesus yang sangat luar biasa. Dia telah mati, tapi dia bangkit agar supaya kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib dan luar biasa. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kiranya firman yang boleh diberitakan oleh hamba-Mu memberkati banyak orang, menginspirasi banyak orang, menguatkan, meneguhkan banyak orang, sehingga banyak orang percaya dan memuliakan Tuhan. Ketika mereka yang mendengar firman ini dalam keadaan sedih, dalam duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkanlah mereka. Ketika mereka dalam keadaan lemah dan sakit, Tuhan pulihkan, kuatkan dan sembuhkan mereka. Ketika mereka ada dalam sukacita, kuduskanlah sukacita mereka. Dalam gumul hidup apapun yang dialami oleh saudara-saudara dimanapun mereka berada, Tuhan Immanuel beserta dengan mereka. Terima kasih, ini doa hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.